Itu kayak orang biasa, tapi mereka tuh nggak nengok. Sekalipun nggak ada satu orang pun yang nengok ke arahnya Pak Nyoman dan kawan-kawan itu. Kalaupun mereka ada yang nengok, itu bukan orang yang nengoknya secara khusus ngeliatin mereka, itu enggak. Itu kayak mereka tuh ngeliatin yang lain, seolah-olah mereka itu nggak ngelihat Pak Nyoman dan kawan-kawan seperti itu. Udah, baru mau naik mobil, ternyata masih ada lagi di situ. Wah, ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane untuk cerita kali ini kita akan sedikit berpetualang begitu ya. Jadi ada sebuah cerita dari seseorang yang gue kenal, meskipun nggak kenal lama, tapi tahulah. Jadi beberapa minggu kemarin beliau itu nulis sesuatu gitu via email, dan tahulah ini orangnya siapa karena tahu juga kejadiannya tuh seperti apa. Jadi ada sebuah cerita dari seseorang di Denpasar sana, namanya Pak Nyoman. Gue biasa manggilnya tuh Pak Nyoman. Beliau itu salah satu orang pecinta ini loh, mobil-mobil off-road begitu, 4x4 gitu ya. Dan suka berpetualang dari satu daerah ke daerah lain, terutama ya di daerah Bali, Timur Bali, sama daerah di Jawa juga. Termasuk pernah sampai ke daerah Sukabumi juga pernah, jadi udah lumayan lah jalan-jalannya gitu sana kemari. Nah ceritanya kemarin tuh beliau ngemail sebuah cerita yang sebenarnya gue juga udah pernah dengar cerita dari beliau itu. Sebuah pengalaman yang pernah beliau alami sewaktu lagi jalan-jalan ke Jogja. Dan sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke seseorang yang gue kenal itu, namanya Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman udah berbagi cerita ini, udah mengizinkan Lapak Horor buat berbagi ceritanya Pak Nyoman ke kawan-kawan yang lain. Jadi waktu itu kejadiannya udah cukup lama ya, sekitar tahun 2004. Pak Nyoman itu melakukan perjalanan dari Denpasar menuju Jogja. Buat apa ya? Buat ketemu sama komunitas pecinta mobil off-road juga waktu itu. Jadi dari Denpasar ada dua mobil yang berangkat. Yang satunya itu apa ya, kalau nggak salah tuh Cherokee gitu. Sama ada yang satunya itu Defender, Ford Defender kayak gitu. Mobil-mobil tua, mobil butut kelihatannya, tapi harganya selangit gitu. Udah mereka berangkat nih, dua mobil dari Denpasar sana. Pak Nyoman itu pakai yang Defendernya bersama 3 orang rekannya. Jadi satu mobil ada 4 orang, di belakang yang Cherokee itu juga ada 4 orang. Jadi totalnya 8 orang. Orang Denpasar semua. Berangkatlah mereka ke Jogja situ. Sepanjang perjalanan dari Denpasar ke Jogja, nggak ada masalah sama sekali. Semuanya lancar-lancar aja, dan itu namanya juga berpetualang begitu ya. Sementara jadwalnya ketemu di Jogja itu hari Minggu, sementara mereka itu udah berangkat dari hari Kamis. Buat apa ya? Supaya lebih bisa menikmati perjalanannya. Mereka tuh nggak yang ngebut di buru-buru waktu kayak gitu, nggak. Ini ya kita liburan, kita refreshing, jadi kita nikmatin aja apa yang ada di jalan gitu, santai kata mereka. Udah mereka jalan pun santai, nyebrang pelabuhan kayak gitu.
Terus ya udah menyusuri kota-kota di Jawa Timur ya, apa namanya, ngelewatin hutan kayak gitu. Dan mereka tuh bener-bener santai. Saat mereka capek gitu, misal siang, waktunya istirahat ya, mereka akan nyari tempat yang kira-kira itu agak sepi, yang alam-alamnya bagus gitu. Biasanya tuh mereka nyari kayak di pinggiran perkotaan atau apa yang suasananya, nuansanya itu masih hutan-hutan begitu. Mereka akan merapat ke situ. Ya, mereka akan gelar apa yang bisa dimasak, apa yang bisa dimakan di sana. Dan mereka itu sebisa mungkin menghindari yang namanya restoran atau menginap di hotel. Katanya seperti itu. Ini konsepnya kan petualangan. Masa sih nginepnya di hotel gitu? Masa sih makannya di restoran, kan nggak seru. Lagian ngirit juga, kata Pak Nyoman seperti itu. Kita perjalanan itu masih jauh loh. Di Jogja itu kita bakalan, ya mau nggak tahu kita mau sampai kapan di Jogja, kita suka-suka kita aja kan. Oh iya bener Pak, ini menurut tim yang lainnya. Ya udah kita gelaran aja kalau kayak gitu. Itu sebenarnya udah dikonsep semenjak mereka tuh masih di Denpasar sana. Dah. Di titik pertama mereka berhenti, detail waktunya gue juga kurang tahu ya, nggak dijelaskan sama Pak Nyoman juga. Intinya kayak gitu, saat mereka berhenti mereka akan gelar makanan, bener-bener kayak orang yang lagi camping, orang yang lagi hiking kayak gitu. Cuman nggak tau lah peralatannya tuh lebih banyak kali ya, karena bawanya pakai mobil. Udah singkat cerita nih, singkat cerita aja. Mereka di hari apa? Hari keduanya, berarti hari Jumatnya. Mereka masih di salah satu kota yang hampir perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Masih di sana, masih menyusuri hutan. Dan waktu itu hari udah agak gelap, hari udah agak malam. Mungkin sekitar jam 8 malam atau lebih begitu. Mereka lagi nyusuri jalan yang jalanannya tuh halus. Cuman memang agak sempit ya, nggak terlalu lebar. Sorry ya kawan-kawan, ini momen langka nih. Lagi bawain cerita, ada bersin segala macem. Nah, itu tadi. Di saat memasuki sebelum perbatasan, di sebuah daerah yang masih hutan-hutan kanan kirinya, tiba-tiba mobil mereka itu berhenti. Defendernya di depan, Pak Nyoman di depan, sementara tim yang lain itu di belakang. Tiba-tiba berhenti gitu, ngeremnya agak mendadak, dan mereka memang jalannya tuh kan gak cepet, santai. Di situ berhenti, pakai HT dari belakang kontak. Bos, kenapa katanya? Kenapa berhenti di depan? Ada apa katanya? Sebentar, kata Pak Nyoman. Pak Nyoman yang megang HT waktu itu, sebentar. Ada sesuatu nih gitu, nggak tahu ini apaan gitu. Jadi waktu itu Pak Nyoman itu ngelihat di jalan itu agak sedikit aneh dan mungkin termasuk jarang dialami sama Pak Nyoman dan kawan-kawan selama melakukan adventure itu. Di jalan mereka itu ngelihat ada kabut yang nutupin jalan, dan jalanan di depan itu benar-benar nggak kelihatan, benar-benar nggak ketembus sama lampu, bahkan lampu-lampu kabut gitu ya. Mobil adventure kayak gitu kan biasanya lengkap gitu, lampu-lampunya banyak. Itu udah ditembak pakai itu masih aja nggak kelihatan. Itu benar-benar kabut pekat banget. Ini apa ya, kayak kabut fogging katanya seperti itu. Cuman kabutnya tuh diem gitu, geraknya tuh santai. Kalau fogging kena angin kan bes gitu jalan. Itu tuh santai. Kabutnya itu tenang. Dan Pak Nyoman itu bingung, ini apa nih, di depan itu ada kabut ya. Nah, tim yang di belakang itu memang mereka tuh belum ngeh kalau di depan itu ada sesuatu. Baru ngeh setelah bener-bener mereka sama-sama nengok, sama-sama merhatiin gitu ya. Mana kabut? Oh iya, kok ada kabut ya. Kabutnya anehnya tuh begini. Kabut itu bener-bener berada di tengah-tengah jalan. Jalan gini ya. Ini kabut semuanya. Sebenarnya Pak Nyoman itu bisa ngambil kiri kayak gitu, ngambil kayak sisi trotoarnya yang masih tanah-tanah begitu. Ya, mobil mereka itu didesain untuk bisa melewati medan seperti itu, tapi Pak Nyoman memutuskan untuk berhenti. Udah, kita berhenti dulu di sini. Ada sesuatu nih katanya.
Ini nggak biasanya, jadi kita sabar aja dulu. Nunggu kabutnya hilang, kata Pak Nyoman. Siap bos, yang di belakang pun nurut semua. Kebetulan Pak Nyoman itu paling tua di situ ya. Jadi memang leadernya yang paling dihormati. Jadi keputusannya tuh ya di tangannya Pak Nyoman. Mereka nunggu 1 menit, 2 menit, kabutnya masih ada terus dan mereka cuma terdiam di situ. Mau ngerokok, bingung gitu ya. Enggak, kita diem aja dulu di sini gitu. Kita diem, mesin dimatiin waktu itu, mesin dimatiin, lampunya aja yang dinyalain. Lampu depan ya, lampu kecil begitu, dinyalain udah. Nah setelah itu ditungguin gitu, cukup lama, 2 menit sampai 5 menit. Kayaknya bosen juga, ngerokok dulu gitu. Akhirnya mereka pun ngerokok dan Pak Nyoman itu ngasih instruksi, bro munduran dikit, kata Pak Nyoman yang di belakang. Jadi karena mepet ya, jaraknya cuman 1 meteran begitu, bro munduran dikit. Oh siap bos. Akhirnya yang di belakang nyalain mesin lagi, mundur. Nah ternyata Pak Nyoman tuh minggirin mobilnya, posisinya tuh jangan di sisi jalan ya, jangan masuk ke badan jalan. Kenapa? Takutnya ada mobil dari depan nggak tahu terabas begitu aja. Ya kalau mereka ngambilnya terlalu ke tengah kan itu bahaya gitu. Akhirnya kita minggir dulu, kita minggir ke trotoar gitu. Dan akhirnya mereka pun posisinya agak minggir ke samping. Ditungguin terus, kabut itu terus kayak gitu, bergumul di situ tuh nggak hilang-hilang. Sampai sempat mikir ini sebenarnya kalau ada angin aja bisa hilang loh ini kabut gitu. Tapi diperhatiin pohon-pohon di samping tuh memang bergerak-gerak, artinya tuh ada angin sebenarnya. Tapi entah kenapa kabutnya kok nggak hilang-hilang. Masih kayak gitu-gitu aja. Ditungguin bahkan itu sampai 15 menit itu masih ada di situ. Pak Nyoman pun turun gitu ya. Bentar ada suara tamu datang gitu. Nggak apa-apa, ada saudara ya. Sorry kalau suaranya masuk. Pak Nyoman pun turun dari mobil melihat fenomena itu. Ini apa sebenarnya gitu. Dan disusul sama yang lain. Tapi mereka ke sisi mobil, ke sisi yang sebelah kiri, enggak berada di bahu jalan ya. Jadi mereka tuh milihnya yang di kiri biar aman juga. Mereka terus ngelihat kayak gitu. Ini apa sih sebenarnya? Kok seperti ini gitu. Kita baru loh pertama kali ngelihat begini. Mau ditembus tapi kayaknya perasaan gak enak hati gitu. Dan setelah beberapa menit mereka di bawah sana, berada di bawah situ, tiba-tiba Pak Nyoman itu ngelihat ada sesuatu yang bergerak di dalam kabut itu, samar-samar. Bener-bener samar-samar, kayak warna hitam gitu doang. Kabutnya kan warnanya putih, itu kayak agak kesorot sama lampu. Di bagian permukaan depannya itu memang agak sedikit terang. Dan dari situ Pak Nyoman itu ngelihat loh, kok kayak ada sesuatu yang bergerak gitu. Sesuatu yang bergerak itu belum jelas, tapi arah gerakannya itu kelihatan. Geraknya itu bukan ke sini ngedeket ke arahnya Pak Nyoman, enggak, tapi dari kiri ke kanan. Lebih mirip kayak kayak serombongan orang yang lagi nyebrang jalan utuk-utuk, pelan banget. Loh, bro gitu, Gusti lah, Gusti, kamu lihat itu enggak? Apa Pak? Itu tuh kayak ada yang bergerak, kayak ada yang jalan di tengah kabut itu. Oh iya, aku ngelihat Pak. Apa ya Pak ya itu? Nggak tahu gitu, jangan tanya saya juga nggak tahu. Apa gitu, wah, kita liatin deh kita munduran dikit, kata Pak Nyoman. Akhirnya mereka munduran, posisinya tuh di belakang mobil yang pertama. Diperhatiin makin jelas, makin kelihatan. Dan itu yang awalnya ini kabut, di sininya kan udah hutan-hutan begitu. Nah ini kabut di tengah doang. Awalnya yang kelihatan tuh di sini semacam siluet, tapi sesekali memang kayak ada warnanya gitu, kayak konturnya itu kelihatan. Itu adalah kayak serombongan orang yang lagi nyebrang jalan. Jumlahnya banyak, kayak orang karnaval begitu. Dilihatin terus. Tiba-tiba kabutnya itu makin tipis, dan ternyata
rombongan itu tuh datangnya dari arah hutan sebelah kiri, dari dalam sana. Dan memang nggak kelihatan karena nggak kecorot sama lampu waktu itu. Udah lewat mereka, banyak banget ke sana. Itu adalah rombongan, semakin jelas ya, kabutnya itu makin pudar. Nah di situ Pak Nyoman itu ngelihat dengan jelas, sama timnya semuanya juga ngelihat. Itu adalah serombongan yang mungkin adalah rombongan orang-orang yang lagi bawa mayat. Ternyata mereka begini loh, di pundaknya yang laki-laki itu 2 atau 3 orang itu manggul sesuatu, dan sesuatu itu adalah buntelan atau bungkusan yang dibungkus kain warnanya putih, entah itu kain kafan atau apa itu nggak tahu Pak Nyoman. Diangkat begini, itu ada beberapa biji, banyak, intinya banyak sana gitu. Itu bawa apaan ya mereka ya? Udah diem aja, jangan dibahas, kita liatin aja katanya. Kita liatin terus aja. Dan itu ditunggu sampai 10 menit kemudian. Jadi mereka di situ tuh udah hampir setengah jam berhenti di sana. Diliatin sampai 10 menit. Ini kok rombongan gak habis-habis ya? Kok masih ada terus ya? Ini ada apa ya? Dan di situ Pak Nyoman itu berdoa. Yang intinya ya beliau itu meminta kalau memang kami nggak diizinkan lewat jalan ini, kami akan putar balik, kami akan pulang. Tapi kalau kami memang diizinkan untuk melewat jalanan itu, ya maka dibukakan gitu jalannya, dimudahkan, kata Pak Nyoman seperti itu. Kurang lebih sekitar 2 menit setelah itu, nggak sampai 5 menit, cuman sebentar, itu kayak sisa-sisanya doang. Itu mulai habis, mulai sedikit orang-orangnya. Jadi orang-orang yang lewat itu tadi, kata Pak Nyoman, ini orang dulu nih. Ini orang Jawa tapi dulu nih, pakai bajunya seperti ini, kayak yang Pak Nyoman lihat di film-film. Katanya seperti itu. Yang lain juga iya sependapat, iya bener Pak, ini orang dulu Pak, dan ini kayaknya bukan orang Pak. Iya ini bukan orang, ini nggak tahulah, sesuatu yang gaib gitu, sesuatu yang nggak kelihatan. Kita harus menghormati mereka, harus ya menghargai keberadaan mereka. Mereka mau lewat silakan, sampai selesai dulu baru nanti kita jalan lagi. Kalau memang mereka nggak habis-habis, ya udah kita putar balik aja, kita balik Denpasar lagi, kata Pak Nyoman gitu. Oh begitu ya Pak ya, tapi sayang ya Pak ya. Iya sayang, tapi nggak apa-apa gitu. Ini mungkin pertanda, kata Pak Nyoman. Makanya itu udah kita bersabar aja, kita tunggu di sini sampai akhirnya kabut tadi tuh hilang. Rombongan tadi tuh habis. Semuanya udah habis bus, dan gimana nih, kita mau lanjut atau enggak? Baik Pak, kita lanjut Pak, kata timnya. Ayo kita lanjut. Baru mereka mau naik ke mobil lagi, Pak Nyoman dan kawan-kawan yang 3 orang itu, tiba-tiba mereka, lah ternyata belum habis katanya. Jadi masih ada rombongan yang lewat ke situ lagi. Itu rombongannya tuh bener-bener kayak orang biasa gitu, kelihatan jelas banget. Kenapa? Karena lampunya juga disorot waktu itu dan terang kondisinya. Itu kayak orang biasa, tapi mereka tuh nggak nengok sekalipun, nggak ada satu orang pun yang nengok ke arahnya Pak Nyoman dan kawan-kawan itu. Kalaupun mereka ada yang nengok, itu bukan orang yang nengoknya secara khusus ngeliatin mereka, itu enggak. Itu kayak mereka tuh ngeliatin yang lain, seolah-olah mereka itu nggak ngelihat Pak Nyoman dan kawan-kawan seperti itu. Udah baru mau naik mobil, ternyata masih ada lagi di situ. Wah, ini kenapa ya? Udah kita mundur lagi Pak Nyoman. Gini aja deh, ini teman-teman yang ada di sini, ini kawan-kawan semuanya, kita stop ya, kita berhenti, jangan ngeliatin mereka gitu. Udah kita buang muka aja, biarkan mereka lewat. Dan akhirnya mereka pun semuanya, tim anak-anaknya, mereka pun ngelihat berpaling ke arah yang lain ya. Intinya jangan ngeliatin gitu. Meskipun begini, mereka juga ngedengar suara, ada suara langkah kakinya, itu kedengeran jelas. Mereka sambil ngerokok akhirnya nunduk doang, tapi nggak ngobrol sama sekali. Sampai akhirnya Pak Nyoman itu nyadar gitu, oh ini suaranya udah hilang, udah nggak ada siapa-siapa nih gitu. Dan Pak Nyoman pun ngebuka omongan ya, ini suaranya kayaknya udah nggak ada ya, udah bersih ya, udah selesai kayaknya. Iya Pak, ya udah, ayo kita berangkat lagi. Baru mereka mau nengok,
mereka kaget banget. Ternyata ada 4 orang, ada 4 sosok yang lagi berdiri tepat di depan mobilnya Pak Nyoman waktu itu. Duh, itu siapa kok masih ada 4 orang berdiri di sana gitu. Pak Nyoman bingung gitu kan. Mereka berdiri doang, laki-laki semua. Pakai bajunya baju lama yang di dadanya itu nggak dikancing begitu. Pakai belangkon juga. Ini mereka mau ngapain ya? Masih ada 4 nih. Pak Nyoman masih diem di sana sama anak-anak, sama timnya itu. Dan rata-rata kata Pak Nyoman semua timnya tuh ketakutan. Termasuk Pak Nyoman juga ketakutan. Waktu itu beneran aku takut loh. Aku nggak kenal daerah sini tuh kayak gimana gitu kan. Tapi apa? Ya udah, mereka berdiri di sana udah cukup lama. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, kata Pak Nyoman. Mau nggak mau Pak Nyoman pun berdiri. Kalian semua di sini gitu. Saya mau ke sana, mau ngedeketin mereka, mau ngobrol sama mereka. Wah Pak, hati-hati Pak, kata pesan semua anak-anaknya. Pak, hati-hati ya Pak. Iya. Pak Nyoman pun bangkit ke sana, ngedeket ke mobilnya, berdiri di sisi kiri mobilnya, dan Pak Nyoman itu mulai bertanya gitu ya, pakai bahasa Indonesia waktu itu. Mohon maaf, kami cuman mau lewat di sini. Tujuan kami mau ke Jogja, kami dari Denpasar gitu. Dan kami mau lewat, tadi kami sempat berhenti karena melihat ada rombongan yang mau nyebrang, katanya sebenarnya. Nah ternyata salah satu dari mereka akhirnya ngejawab, kami mengucapkan terima kasih karena sudah memberi waktu ke kami buat itu tadi, lewat ke sini gitu, lewat daerah ini, kata itu saja. Terima kasih banyak dan silakan melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan. Setelah itu yang berempat itu balik badan. Pak Nyoman itu cuman nunduk doang ya, karena tahu yang diajak ngobrol sama Pak Nyoman itu bukan dari golongan manusia gitu, tapi dari golongan gaib lah. Nah, yang berempat itu, sosok 4 laki-laki itu pun sama-sama nunduk dan mereka akhirnya pergi ke arah kanan. Ke rute di mana rombongan itu tuh pergi ya ke sana dan hilang semuanya. Pak Nyoman pun ke belakang lagi. Ayo kita berangkat gitu. Sepertinya semuanya udah baik-baik aja dan sepertinya semuanya akan aman-aman aja. Akhirnya udah Pak Nyoman pun naik mobil lagi, melanjutkan perjalanan ke arah Jogja. Singkat cerita, sampailah Pak Nyoman di Jogja, di sebuah titik di mana kawan-kawannya, sesama pecinta mobil, sesama pecinta adventure gitu, mereka pun berkumpul di sana, kenalan, dan ya ada yang baru kenal, ada yang memang sudah dikenal. Dan Pak Nyoman pun ditanya gimana perjalanan dari sana ke Jogja gitu, dan Pak Nyoman sempat menceritakan, jadi pas kemarin malam-malam itu ya kita ketemu seperti ini di daerah ini gitu. Pak Nyoman sendiri persisnya nggak terlalu tahu, tapi seingat aja itu dari sini nyampe sini lah, pokoknya perkiraannya seperti itu. Dan atas permintaan Pak Nyoman juga nggak usah disebutin titiknya di mana gitu. Dan ya udah, setelah itu mereka kan ngobrol-ngobrol gitu, makan siang segala macam kayak gitu. Dan salah satu dari rombongan adventure yang ada di Jogja itu, jadi yang di Jogja itu bukan cuman orang Jogja asli doang, enggak, tapi dari beberapa daerah kayak dari Semarang juga ikut gabung. Mereka juga mengaku tahu atau pernah mendengar di titik tadi memang sering ada sesuatu yang nyebrang, dan memang alangkah baiknya kita itu berhenti gitu. Awalnya memang bener itu kabut pertama, tapi saat ditungguin ya itu nanti akan ada yang nyebrang dan kita harus berhenti di situ. Bahkan titiknya tuh katanya nggak cuma di situ, tapi ada di titik-titik lain. Tapi memang jalurnya itu bukan jalur utama, terutama dari daerah Semarang ke Jogja itu juga ada, tapi bukan di jalur besarnya, itu bukan. Lebih ke jalur alternatifnya kayak gitu. Dan salah satu dari mereka juga cerita, Pak Nyoman, saya juga pernah ngalamin hal seperti itu sama. Dan ya sampean itu masih mending gitu ketemunya, nggak diikutin gitu kan, malah terima kasih, berarti
emang Pak Nyoman itu baik gitu ya. Memang tujuannya baik, nggak ada niat apa-apa gitu. Sementara kita dulu memang kita itu pernah membuat satu kesalahan, kita nembus jalur gitu ya. Dan ya ternyata salah jalur lah seperti itu, dan kita ada sesuatu kode etik yang memang kita langgar waktu itu. Dan bener aja kita itu dihadang loh Pak, bukan nyebrang lagi, tapi kita dihadang di tengah jalan sama sosok-sosok yang entahlah itu apa, kita nggak tahu gitu. Terus kenapa nggak ditabrak aja gitu, kata yang lain, nggak boleh bro, nggak kayak gitu. Meskipun seperti itu ya, kita anggap mereka itu juga makhluk seperti manusia, jadi kita jangan main hajar-hajar aja. Kalau mereka manusia repot kitanya kan. Oh iya bener juga, kayak gitu. Katanya pernah ada yang ditabrak juga. Nah di Jogja baru mereka, Pak Nyoman dan kawan-kawan, disambut begitu, dibawa ke suatu tempat lebih kayak ke apa ya, ya kayak bumi perkemahan seperti itulah. Tapi ini bukan bumi perkemahan ya, tapi tempat yang memang natur banget, alami banget. Rencananya mereka akan ngecamp di situ. Dibawa semua rombongan mobil, itu ada belasan mobil ke sana semuanya. Pak Nyoman kan akhirnya tidurnya di tenda. Ini udah singkat cerita aja ya. Semuanya disiapin, tenda-tenda digelar. Ada yang tidur di mobil juga ada karena tendanya nggak muat gitu. Tapi waktu itu Pak Nyoman itu memilih tidur di tenda, dan di tenda tadi Pak Nyoman itu bermimpi. Pak Nyoman mimpi seolah-olah berada di tempat yang sama saat melihat atau menyaksikan fenomena itu. Beliau berdiri di situ dan beliau ngelihat rombongan yang tadi, yang sebelumnya Pak Nyoman lihat itu. Dan entah kenapa Pak Nyoman itu bawaannya pengen ikut gitu. Bawaannya pengen ikut gabung ke rombongan itu, dan Pak Nyoman itu akhirnya masuk ke sana. Begitu masuk ke sana, awalnya rombongan itu kan nggak ada suara sama sekali. Cuman suara langkah kaki doang begitu berjalan. Begitu Pak Nyoman masuk ke dalam rombongan, di situ mulai kedengar suara orang-orang ngobrol dengan bahasa yang Pak Nyoman gak ngerti. Itu bukan bahasa Jawa katanya, kata Pak Nyoman. Kalau bahasa Jawa aku yang ngerti, setik-setik katanya, kayak gitu. Ngikutin logatnya orang Jogja sana kayak gitu. Aku ngerti kalau bahasa Jawa, ini bahasa Jawa. Tapi ini bukan gitu, bahasa yang aku gak ngerti. Ini mereka pada ngomong apa, dan beberapa dari mereka juga ngelirik, senyum gitu ke aku katanya kayak gitu. Lah terus dibawa kemana Pak Nyoman? Gak tahu itu. Aku pokoknya jalan ngikutin mereka, jalan terus, dan benar ternyata yang dibawa sama mereka itu adalah orang-orang yang udah meninggal. Mereka itu mau dikuburin di suatu tempat, dan tempat itu ya kalau di mimpi sih aku jelas gitu. Tempatnya masih hutan sampai sekarang. Sorry ya, hidung agak mampet nih. Tempatnya tuh masih hutan. Dan kayaknya kalau misal aku ikutin sampai sekarang, aku pun bisa nemu tempat itu gitu. Sampailah Pak Nyoman di tempat tadi, tempat pemakaman tadi. Sesuatu yang dibuka, lebih mirip kayak pemakaman umum. Lubangnya besar begitu, dan satu persatu jenazah atau mayit-mayit itu tuh ditaruh di situ, diturunin berjejer begitu. Jumlahnya itu ada puluhan di situ. Setelah itu dikubur. Pak Nyoman pun ikut ngelihat itu ya. Pak Nyoman juga berpikir, ini mungkin halusinasi aku aja sih. Aku kebawa mimpi katanya seperti itu. Gara-gara ngelihat tadi terus kebawa mimpi seperti itu. Atau bisa jadi memang kejadiannya seperti itu gitu, kata Pak Nyoman. Pokoknya bisa bener-bener aslinya begitu, atau ya cuman imajinasi aku aja dalam mimpi, kata Pak Nyoman. Ya udah akhirnya diceritain semuanya. Terus gimana lagi Pak Nyoman? Nah, Pak Nyoman setelah dikubur di situ, itu orang-orang pada di situ ngumpul semuanya melingkar, dan jumlahnya itu ternyata ada ratusan orang. Pak Nyoman salah satu yang ada di sana, dan setelah itu diem aja Pak Nyoman karena nggak ngerti itu orang-orang tuh ngomongnya pakai bahasa apa. Ada beberapa yang ngajak ngobrol Pak Nyoman, tapi Pak Nyoman cuma jawab iya gitu. Sama inggih gitu, kayak mirip niruin bahasa orang Jawa. Dan setelah itu rombongan tadi pun habis semuanya, mereka pulang, cuman ditinggal satu orang doang, yaitu Pak Nyoman.
satu-satunya orang yang berdiri di sana terpaku gitu ngelihat pemakaman tadi. Jadi pemakaman itu nguburnya nggak full, cuman dikubur yang bagian pinggir-pinggirnya doang, yang di tengahnya tuh dibiarin terbuka. Sementara sisa dari galian tanahnya itu kan di sampingnya ngebentuk begini ya, kayak gunungan-gunungan seperti itu. Ya gunungannya itu masih ada, dan itu kayak ngebentuknya jadi kawah begitulah. Di sana di tengah-tengahnya masih kelihatan jenazah-jenazah itu, dan di situ Pak Nyoman itu mulai ketakutan gara-gara jenazah-jenazah tadi itu pada bangun gitu. Di situ dia mulai ketakutan, akhirnya kebangun ya, kayak dierep-erep jadinya seperti kebangun dan teriak-teriak. Nah dari situlah teman-temannya pada ini, kenapa Pak, aku tuh mimpi. Nah disitulah Pak Nyoman itu cerita ya, jadi benar-benar baru bangun terus diceritain ke orang-orang yang ada di sana. Dan acara itu di sana kurang lebih sekitar 2 hari 2 malam. Setelah itu Pak Nyoman melanjutkan muter-muter Jogja di sana kurang lebih sekitar, jadi total durasinya tuh semuanya sekitar 5 hari berada di Jogja. Dan Pak Nyoman kembali pulang ke Denpasar. Saat perjalanan pulang, Pak Nyoman itu juga mengalami hal yang sama seperti yang kejadian sebelumnya. Bertemu kabut di titik yang sama, tapi arah rombongannya itu beda balik. Kalau tadinya tuh dari sini ke sini, nah ini dari sini ke sini. Yang sebelumnya ngebawa bungkusan-bungkusan mayat, yang pulangnya itu udah enggak, kosong sama sekali. Di situ benar-benar Pak Nyoman itu bergidik gitu ya. Ini gila, ini benar-benar serem banget tuh. Aku baru ngalamin yang namanya perjalanan itu seperti ini. Aduh, gitu kata Pak Nyoman. Ya semoga kita diberi keselamatan lah sampai Denpasar lagi. Dan ternyata ya alhamdulillah begitu ya, Pak Nyoman dan kawan-kawan masih diberi keselamatan sampai Bali. Nggak ada halangan apapun, semuanya baik-baik aja. Sampai sekarang, sampai Pak Nyoman itu bisa berbagi ceritanya lagi, pengalamannya lagi beberapa tahun silam gitu. Nah kurang lebih seperti itu ceritanya. Cerita yang cukup pendek ya, untuk di hari Jumat kalau nggak salah hari ini. Ya terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Terima kasih juga buat Pak Nyoman di Denpasar sana. Sehat selalu di sana Pak, kapan-kapan mampir ke rumah Bapak lagi gitu. Ya kayak gitu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Mohon maaf ya kalau misal ada salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di telinga, di hati. Kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Tadi ada insiden bersin, hidung juga nggak tahu nih tiba-tiba agak mampet. Ya harap maklum begitu ya. Ya semoga siapapun sekarang yang lagi sakit segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Dan semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.